Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa, selamat datang di pembelajaran modul 1 mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan materi Santun Bahasa. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, pada pembelajaran modul 1, saudara diharapkan mampu memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan variasi bahasa. Adapun capaian pembelajaran yang mendukung Adapun pokok bahasan yang mendukung capaian pembelajaran ini adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan variasi bahasa. Baiklah, saudara mahasiswa, kita masuk pada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Berbicara mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, maka kita tidak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Karena bahasa Indonesia salah satunya berkedudukan sebagai bahasa persatuan. Saudara mahasiswa, bahasa Indonesia tidak berasal dari satu etnis. Artinya, bahasa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia. Bukan demikian. Tetapi, bahasa Indonesia adalah bahasa yang lahir dari kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya bahasa persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai etnis. Berikut dengan bahasanya. Bagaimana mungkin orang Melayu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang Papua? Orang Papua bisa memahami orang Kalimantan. Orang Kalimantan bisa mengerti orang Sulawesi, atau bahkan orang Jawa bisa sangat memahami orang Sumatera kalau mereka tidak berada pada satu bahasa yang sama. Nah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang diresmikan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Apakah bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu? Tidak. Bahasa Melayu hanyalah cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia secara matematis dikatakan berasal dari BM tambah BD tambah BA. BM bahasa Melayu, BD bahasa daerah, seluruh daerah yang ada di Indonesia, dan BA bahasa asing. Nah, mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Alasan yang pertama, karena bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat Indonesia pada zaman itu sebagai lingua franca. Artinya, bahasa yang sudah digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya yang berbeda bahasa, sehingga dia sudah menjadi lingua franca. Bahasa Melayu pada masanya sudah luas pemakaiannya. Hal ini juga didukung dengan adanya jalur perdagangan antara etnis yang ada di Indonesia. Orang Jawa berdagang ke Sumatera, mereka sudah menggunakan lingua francanya bahasa Melayu. Alasan yang kedua, bahasa Melayu berterima penggunaannya dalam ragam sastra. Ketika bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca pada masanya, maka bahasa Melayu mulai merambah ke ranah sarana tulis berupa lahirnya karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa Melayu. Lalu, hal ini juga didukung dengan lahirnya surat kabar berbahasa Melayu, seperti Medan Priayi. Nah, Medan Priayi itu
merupakan surat kabar yang kegiatan jurnalistiknya sudah menggunakan bahasa Melayu berikut dengan publikasinya. Tiga alasan utama inilah yang menjadi penggerak atau alasan utama kenapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia, tidak bahasa Minang, tidak bahasa Jawa, tidak bahasa Sunda. Nah, lalu yang mungkin tidak tertera di slide ini adalah bahwa bahasa Melayu dari segi struktur itu mudah dipahami. Orang yang baru kenal bahasa Melayu akan mudah dalam mempelajari bahasa Melayu karena bahasa Melayu tidak mengenal adanya strata, berbeda dengan bahasa Jawa, berbeda dengan bahasa Sunda. Tidak ada bahasa Melayu kasar, tidak ada bahasa Melayu halus. Nah, kenapa dikatakan bahasa daerah dan bahasa asing juga menjadi penyumbang dalam bahasa Indonesia? Karena masyarakat Indonesia itu melakukan kontak budaya berikut dengan kontak bahasa. Jadi ketika suatu budaya masuk kemudian diterima oleh masyarakat Indonesia, maka tidak bisa melepaskan kosakata yang dibawa oleh budaya itu. Misalnya tempe, tahu. Nah, tempe dan tahu adalah budaya yang dikenalkan oleh masyarakat etnis Jawa karena luas pemakaiannya di kalangan masyarakat Indonesia sehingga tempe dan tahu sudah menjadi kosakata masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan istilah bahasa asing yang tentu saja kalau ada padanannya dalam bahasa Indonesia akan dicarikan dulu padanannya. Seperti unggah, upload, menjadi unduh, download, upload menjadi unduh, unggah, lalu minimarket, kita tidak menyebutnya pasar kecil, supermarket, kita tidak menyebutnya pasar besar. Nah, demikian. Sejalan dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, saudara mahasiswa, kedudukan bahasa Indonesia juga tidak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia itu. Kedudukan pertama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Artinya, bahasa Indonesia telah digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mempersatukan diri. Lalu, setelah bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa nasional, barulah bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Jadi kalau ditanyakan, kenapa bahasa Indonesia kedudukannya lebih awal dibandingkan kedudukannya lebih awal sebagai bahasa nasional dibandingkan sebagai bahasa negara? Jawabannya adalah karena kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya bahasa persatuan jauh lebih awal dibandingkan dengan anugerah kemerdekaan yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Sejarah mencatat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu sudah dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sementara sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia itu baru mendapatkan kedudukannya setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, jadi, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu memiliki fungsi. Begitu juga sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi. Secara umum, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang menyatukan seluruh bangsa, etnis, suku di Indonesia. Sementara sebagai bahasa negara, secara umum bahasa Indonesia digunakan dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Nah, untuk fungsi yang lebih khusus, saudara bisa memahaminya melalui modul mata kuliah. Lalu,
Topik yang ketiga yang perlu kita kuasai adalah variasi bahasa. Di beberapa literatur dinamakan ragam. Apakah ragam sama dengan variasi? Iya. Variasi bahasa sama dengan ragam bahasa. Yang namanya variasi tentu tidak satu. Yang namanya ragam tentu juga tidak satu. Lalu samakah bahasa dan variasi bahasa? Kalau ada dua orang yang baru bertemu, yang satu berbahasa Nias, yang satu lagi berbahasa Minang, apakah mereka akan saling mengerti? Tentu saja tidak, karena mereka berada pada kode yang tidak sama. Lalu, jika seorang berasal dari Payakumbuh, bertemu dengan seorang yang berasal dari Batu Sangkar di sebuah kota, katakanlah Padang. Lalu mereka menjalin komunikasi, yang satu berbahasa Minang dialek Payakumbuh, yang satu lagi berbahasa Minang dialek Batu Sangkar. Mungkinkah mereka saling memahami? Mungkin. Nah, atau dua orang mahasiswa bertemu dalam kelas mata kuliah umum bahasa Indonesia. Yang satu berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan yang satu lagi atau seorang lagi berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka saling berkomunikasi. Orang Medan berbahasa Indonesia dialek Medan yang kental sekali. Begitu juga dengan orang Padang berbahasa Indonesia dengan dialek Padang. Apakah mereka akan saling paham? Bisa. Mereka akan saling paham karena mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Bagus. Jadi, berbeda antara bahasa dan variasi bahasa. Apakah saudara sudah bisa membedakan mana yang bahasa, satu bahasa, mana yang variasi? Lalu, kalau begitu, apa itu variasi? Variasi mengacu kepada satu bahasa yang terdistribusi dalam beberapa varian, dilihat dari pemakai dan pemakaiannya. Jadi kalau satu bahasa didistribusikan menjadi beberapa varian, misalnya dilihat dari geografisnya, akan ada bahasa Indonesia dialek Medan, bahasa Indonesia dialek Padang, atau bahasa Indonesia dialek Ambon. Biasanya ketiga daerah ini terlihat dialeknya. Nah, itu. Lalu bagaimana yang dikatakan satu bahasa? Bagaimana yang dikatakan variasi bahasa? Nah, tentu saudara mahasiswa sudah cukup memahaminya. Nah, sekarang kita masuk apa saja variasi bahasa itu. Dikatakan bahwa variasi bahasa dilihat dari dua pengklasifikasian. Pertama, dari segi pemakai, yang kedua, dari segi pemakaiannya. Dari segi pemakai, yang pertama, dari segi pemakaian atau pokok persoalan atau profesi, atau disebut juga dengan register. Lalu, variasi dari segi keformalan atau sikap penutur. Variasi dari segi sarana, variasi bahasa dari segi pendidikan penutur, dan variasi bahasa dari segi gangguan berbahasa. Nah, saudara mahasiswa yang saya banggakan, variasi dari segi pemakai atau penutur ada 4. Yang pertama, idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang sifatnya perseorangan atau personal. Pernahkah saudara memperhatikan cara tokoh-tokoh nasional dalam bertutur berbeda satu dengan yang lainnya? Cara Prabowo Subianto dalam bertutur dengan ken, aksen ken, itu berbeda dengan cara Presiden kita Jokowi dalam bertutur.
Ya, baiklah. Nah, itu kalau Jokowi ya, ada iramanya itu berbeda dengan Prabowo. Atau jurnalis terkenal seperti Najwa Shihab berbeda cara bertutur nana itu dengan Rosi, jurnalis yang lebih senior dari segi pengalaman kerja dibandingkan Nana. Itu berbeda. Jangan jauh-jauh. Saudara dengan rekan saudara itu berbeda cara bertuturnya. Itu idiolek namanya. Kenapa idiolek bisa terjadi? Karena setiap kita memiliki keunikan, mulai dari suara, lalu cara kita dalam bertutur, nah itu berbeda. Lalu dialek. Dialek adalah logat atau variasi bahasa berdasarkan faktor geografis. Ternyata, sekelompok masyarakat yang hidup bersama dalam geografis tertentu itu memiliki logat lagu dalam berbahasa yang tidak sama dengan masyarakat yang berada di kelompok daerah lainnya. Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah tepi pantai berbeda logatnya dalam berbahasa dibandingkan dengan masyarakat yang secara geografis berada di daerah pegunungan. Nah, ini dialek. Oleh karena itu berbeda bahasa Indonesia dialek Medan, bahasa Indonesia dialek Padang, bahasa Indonesia dialek Ambon. Muncul pertanyaan, kenapa dialek itu ada? Saudara mahasiswa, ketahuilah bahwa bahasa Indonesia rata-rata bukanlah bahasa pertama bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Karena rata-rata di antara kita menggunakan bahasa pertamanya adalah bahasa ibu, bahasa daerah. Bahasa pertama yang dikenalkan kepada kita adalah bahasa daerah. Barulah kita mulai mempelajari bahasa Indonesia baik itu melalui sekolah formal maupun secara informal. Artinya apa? Jadi tidak mengherankan jika kita mengamati orang berbahasa Indonesia masih terbawa unsur bahasa ibunya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ya. Yang ketiga, kronolog. Kronolog berkenaan dengan variasi bahasa yang digunakan kelompok sosial pada masa tertentu. Ini berkenaan dengan tren bahasa. Pada era Soekarno sedang menjadi panutan bagi pergerakan nasional, maka istilah boom itu adalah istilah yang tren saat itu, bagian dari kronolog. Berbeda dengan istilah bro saat ini. Saat ini kita memanggil bro, sis, say, nah itu bagian dari kronolog. Lalu sosiolog merupakan variasi bahasa yang berkenaan dialek sosial, status, golongan, kelas sosial penuturnya. Pernah memperhatikan ibu-ibu sosialita, mereka berbincang dan mengatakan, "Hai Jeng," atau kelompok transgender yang mengatakan akikah begindang cucok bo. Nah, itu juga bagian dari sosiolog. Itu bagian dari variasi dari segi penuturnya, orangnya. Kita pindah ke variasi dari segi pemakaian, disebut juga pokok persoalan, profesi, atau register. Variasi bahasa ini didasarkan dengan bidang pemakaiannya. Saudara mahasiswa, tentu saudara memahami bahwa setiap bidang pokok persoalan atau profesi itu memiliki tujuan yang tidak sama. Sastra, jurnalistik, pertanian, militer, pendidikan, dan lainnya itu berbeda tujuannya. Oleh karena itu, variasi bahasanya turut mengikuti berbeda. Bidang sastra, tujuannya apa? Memberikan hiburan dan nilai pendidikan dan nilai-nilai kehidupan bagi yang bisa sampai pada nilai-nilai itu. Jurnalistik,
itu mendidik pembaca atau mengarahkan pembaca untuk bersikap kritis dan berpikir kritis. Beda lagi dengan pertanian. Beda lagi dengan militer yang singkat dan tegas. Beda lagi dengan pendidikan yang tidak bisa meninggalkan unsur pedagogi. Nah, oleh karena itu, variasi bahasanya menjadi berbeda. Orang yang bisa memahami variasi bahasa dengan baik, maka dia akan cermat dalam menggunakan variasi itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan pokok persoalannya. Kalau misalnya P.D. Baik mengatakan dalam novel Dylan, Milea menjalin kasih dengan Dylan, Milea mencintai Dylan, maka pembaca tidak akan merasakan bagaimana romantisme antara Dylan dan Milea. Lalu dikatakan, jangan rindu, rindu itu berat. Nah, ini bagian dari sastra. Berbeda dengan jurnalistik, kalau dikatakan mahasiswa di padang demo, maka orang tidak terpancing untuk berpikir kritis. Mahasiswa bergejolak, tolak Omnibus Law. Nah, itu misalnya. Ini bagian dari jurnalistik. Berbeda lagi di militer, berbeda lagi di bidang pendidikan. Ini dilihat dari segi pemakaian, pokok persoalan, atau profesi. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, variasi bahasa dilihat dari segi keformalan atau sikap penutur, maka kita akan berjumpa dengan 5 variasi. Ada ragam beku, ragam baku, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Ragam beku atau frozen itu sifatnya kaku, tidak mengikuti perkembangan ejaan yang ada. Meskipun ejaan terus berubah, tetapi ragam beku tetap konsisten dengan teks aslinya. Sue Karno. Nah, itu katakanlah nama. Teks sejarah seperti Undang-Undang Dasar dan Proklamasi, meskipun masih menggunakan ejaan lama OE, tetapi masih dipertahankan demi kesakralan. Nah, begitu juga dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu banyak sekali kalimat yang tidak efektif. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu tidak diubah menjadi kalimat efektif karena alasan dia berada pada konteks ragam beku. Tidak akan berubah seiring dengan perkembangan ejaan yang ada. Kemudian, ragam baku. Ragam baku, struktur kalimat dan pilihan katanya baku, sesuai dengan ejaan, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, kalau saudara mahasiswa berpartisipasi dalam situasi resmi, formal, maka gunakan ragam baku. Jangan katakan nama aku adalah Dewi Monika kalau saudara berada di forum resmi. Tapi katakan, perkenalkan, saya Dewi Monika. Itu berbeda. Atau jangan katakan, selamat siang guys, kenalin gue Ayu Dewi Monika, tambah parah lagi. Itu bukan situasi formal. Nah, jadi, saudara mahasiswa yang ketiga adalah ragam usaha. Ragam usaha sifatnya persuasif, digunakan untuk mempengaruhi pandangan, pilihan, dan pendapat orang lain. Nah, jadi ketika ragam usaha ini biasanya berkenaan dengan perdagangan atau perniagaan, tetapi tidak semata niaga. Bagaimana dengan orasi politik? Apakah tidak berusaha untuk mempersuasi? Nah, ini juga bagian dari ragam usaha. Jadi kalau kita cermat dan mengetahui variasi bahasa itu banyak, maka kita akan mudah sekali dalam beradaptasi
dan menyampaikan berbagai gagasan dan ide yang ada di dalam pikiran kita, sehingga diterima oleh orang lain dengan baik. Ragam santai itu biasanya digunakan dalam situasi tidak formal, dalam lingkungan keluarga. Bisa dilihat, bisa diamati lebih tepatnya, atau disimak, bagaimana kita bertutur dalam lingkungan keluarga akan berbeda dengan kalau kita bertutur dalam situasi formal. Berbeda lagi dengan ragam akrab, karena ragam akrab digunakan dengan seseorang yang sangat dekat, tuturan cenderung pendek. Dan, ini ada sambungannya, cenderung menggunakan sapaan-sapaan yang hanya dipahami oleh mereka saja. Nah, misalnya, saudara dengan teman satu kosan sudah tinggal bersama lebih dari 6 semester, sudah saling kenal, sudah merasa seperti saudara atau satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah, itu artinya saudara akan cenderung menggunakan tuturan yang pendek dan singkat. Misalnya, tolong ambilin minum dong. Berbeda halnya kalau saudara meminta orang yang baru saudara kenal duduk semeja dengan orang lain di suatu kafe, lalu saudara ingin meminta yang bersangkutan mengambilkan air. Saudara akan mengatakan, maaf mengganggu Bapak, Ibu, boleh Bapak, Ibu membantu saya? Boleh saya minta bantuannya? Nah, tolong ambilkan air yang ada di cerek itu. Nah, berbeda. Jadi dari segi keformalan atau sikap penutur, bahasa itu pun memiliki variasi. Lalu variasi bahasa dari segi sarana, variasi bahasa ini didasarkan pada sarana yang digunakan. Biasanya lebih populer dengan ragam lisan dan ragam tulis. Jadi kalau dari segi sarana, ada lisan, ada tulis. Hal ini relevan dengan komunikasi langsung dan tidak langsung. Kalau lisan, kita akan langsung, sarananya tuturan. Kalau kita tidak langsung, itu tulis, sarananya aksara, tulisan. Nah, berbeda. Kalau dalam ragam lisan, kita hadir dalam tuturan itu. Kalau dalam ragam tulis, kita tidak hadir, tapi diwakili oleh tulisan yang kita tulis. Oleh karena itu, berbeda juga variasinya, sapaannya, berbeda juga struktur kalimatnya, dieksisnya, atau kata tunjuknya, mengacu kemana, subjeknya diuraikan atau tidak. Nah, itu berbeda. Jadi, orang yang memahami adanya variasi bahasa, maka mereka akan sangat cermat dalam menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Lalu dari segi penutur, dikatakan dalam literatur bahwa orang yang berpendidikan berbeda variasi bahasanya dengan orang yang tidak berpendidikan. Dalam beberapa diskusi secara tatap muka atau virtual, biasanya saya dihadapkan pada pertanyaan, Ibu, kami mendapati orang yang tidak sekolah, tapi cara bertuturnya berbeda, halus, santun, dengan orang yang bersekolah yang beberapa di antaranya kasar. Nah, saudara mahasiswa yang kami banggakan, perlu dipahami bahwa pendidikan itu tidak hanya jalur formal. Orang yang berpendidikan berbeda variasi bahasanya, maksudnya adalah ketika seseorang ditempa dengan pendidikan, baik formal maupun informal, maka mereka akan mendapati berbagai pengetahuan terkait dengan konsep tertentu, sehingga konsep-konsep tertentu itu tertanam dalam pikiran mereka, dalam kosakata mereka, sehingga mereka akan berbahasa berbeda caranya dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Orang yang melalui sekolah formal
akan berpikir secara logis karena mereka dididik berpikir sesuai dengan nalar, logika, akal sehat, berbicara fakta. Berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, yang tidak melalui itu. Bagaimana kasus yang tadi? Iya, orang yang berpendidikan meskipun tidak sekolah formal, mereka akan merasa bahwa mereka akan berbahasa berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Ini artinya ketika mereka tidak melalui jenjang sekolah formal, tetapi mereka mendapatkan pendidikan melalui jenjang informal, maka mereka akan berbahasa pun berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Misalnya santri. Santri yang tidak, biasanya kalau santri atau lingkungan keluarga, nah, itu akan mendidik anak-anak mereka atau anak didiknya berbahasa yang baik, sehingga yang bersangkutan akan berbeda cara bertuturnya dengan orang yang tidak terdidik. Nah, jadi bisa dibedakan bahwa variasi bahasa dari segi pendidikan itu mempengaruhi seseorang dalam bertutur. Variasi bahasa yang berikutnya adalah variasi bahasa dari segi gangguan berbahasa. Adanya campur kode. Kembali lagi pada pernyataan bahwa bahasa Indonesia oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bukanlah bahasa pertama. Artinya, bahasa pertama yang paling dikuasai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah bahasa ibu. Implikasinya adalah penguasaan mereka terhadap bahasa ibu jauh lebih baik dibandingkan dengan penguasaan mereka terhadap bahasa Indonesia dalam situasi khusus. Atau bisa juga orang yang pada akhirnya sama penguasaannya antara bahasa ibu dengan bahasa kedua yang dipelajarinya. Pada kasus yang pertama, ketika seorang lebih menguasai bahasa daerahnya dibandingkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya, maka akan mulai gangguan berbahasa yang disebut dengan campur kode. Akan tercampur kode bahasa yang lebih dikuasai itu ke dalam bahasa yang baru dikuasai. Misalnya dari segi logat. Orang dikatakan mampu berbahasa Indonesia dengan dialek standar, biasanya diukur dari logat. Semakin tidak terlihat logatnya, maka mengindikasikan yang bersangkutan itu mampu berbahasa dengan dialek standar. Tapi yang masih ada logatnya, itu artinya mereka penguasaannya terhadap bahasa ibu lebih dominan. Kadang-kadang kode yang ada dalam bahasa ibu itu tercampur ketika seseorang menuturkan tuturan dalam bahasa Indonesia. Kadang mereka lupa konsep itu dalam bahasa Indonesia, maka mereka bawa kosakata bahasa ibunya. Kadang mereka tidak tahu struktur kalimatnya, maka mereka menggunakan struktur kalimat bahasa ibunya. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan variasi bahasa dilihat dari gangguan berbahasa. Refleksinya adalah, sudah terbinakah sikap santun berbahasa Indonesia dalam diri saudara? Sudah banggakah saudara menggunakan bahasa Indonesia? Sudah terampilkah saudara memilih variasi bahasa sesuai dengan konteks? Nah, ini perlu dijawab sebagai bagian dari refleksi. Dengan memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, variasi bahasa Indonesia, itu harusnya menimbulkan sikap santun dalam diri saudara agar
bangga menggunakan bahasa Indonesia agar mampu memilih variasi yang tepat sesuai dengan konteksnya. Demikianlah, semoga pembelajaran modul 1 menjadi inspirasi bagi saudara untuk lebih mendalami kegiatan pembelajaran di modul-modul berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran modul 2. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas kesungguhan dan komitmen saudara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.